Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puji Lestari dengan NIM S1S1 20053. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari aljabar linear dengan topik vektor dan subtopik operasi berkalian vektor. Baik, saya langsung saja. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai atau magnitud. Berikut adalah contoh dari vektor. Perkalian vektor. Perkalian vektor terbagi menjadi dua, yaitu dot product dan cross product. Dot product adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar atau nilai. Oleh sebab itu, perkalian titik atau dot product sering disebut dengan perkalian skalar atau skalar product, yang didefinisikan dalam rumus A dot B sama dengan vektor A kali vektor B kali cos theta. Untuk cross product sendiri adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor itu di dalam dimensi 3, yang didefinisikan dalam rumus A cross B sama dengan vektor A kali vektor B kali sin theta kali N. Dot product antara dua vektor dapat diselesaikan dengan dua metode penyelesaian. Yang pertama secara geometris dan yang kedua secara aljabar. Secara geometris, A dot B sama dengan vektor A kali vektor B kali cos theta, di mana vektor A adalah besar atau panjang vektor A, vektor B adalah besar atau panjang vektor B, dan theta adalah sudut antara A dan B yang dibentuk dari perpotongan vektor A dan vektor B, yang dapat dilihat pada gambar di samping. Vektor A, vektor B, dan sudut theta. Secara aljabar, A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY, di mana AX adalah panjang vektor A pada sumbu X dari titik pusat 0,0. BX adalah panjang vektor B pada sumbu X dari titik pusat 0,0. AY sama dengan panjang vektor A pada sumbu Y dari titik pusat 0,0. BY adalah panjang vektor B pada sumbu Y dari titik pusat 0,0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini perlu diperhatikan ada beberapa hal penting. Yang pertama itu, untuk mengalihkan dua vektor, arah dari vektor yang akan dikalikan harus sama. Yang kedua, dalam dot product tidak masalah urutan mana yang terlebih dahulu dikerjakan. Vektor A kali vektor B kali cos theta sama dengan vektor A kali cos theta kali vektor B. Yang ketiga, ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titik adalah 0, di mana sudut siku-siku sendiri adalah sudut 90 derajat. Dan jika disubstitusikan ke cos theta, artinya cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. A dot B sama dengan vektor A kali vektor B kali cos theta, yang merupakan rumus dari dot product. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar, panjang vektor A adalah 10, panjang vektor B adalah 13. Jadi, jika secara geometris kita dapat menggunakan rumus yang ini. Jadi, A dot B sama dengan 10 kali 13 kali cos sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B adalah 59,5 derajat, di mana hasilnya adalah 65,98 dan dibulatkan ke atas menjadi 66. Jika kita mau menggunakan cara secara aljabar, bisa, maka kita akan menghitung AX, yaitu panjang vektor A pada sumbu X terlebih dahulu. Dari titik pusat 0,0. Jadi ini adalah 6. Dari sini ke sini itu adalah 6. Karena dia ke kiri, berarti ini adalah minus 6. Untuk BX-nya sendiri itu dari 0,0 ke ujung vektor B itu 5. Karena dia ke kanan jadi positif. Dan untuk panjang AY, dia adalah 8 dan panjang BY adalah 12. Setelah itu kita masuk di rumus. Seperti ini rumusnya. Jadi A dot B sama dengan min 6 kali 5 tambah 8 kali 12. Di mana hasilnya adalah 66. Sama dengan menggunakan teknik geometris. Nah, untuk soal kedua itu ini.
Nah, ini adalah sudut siku-siku, di mana kita menghitung dulu panjang vektor A dan panjang vektor B. Dan di sini sudut yang dibentuk itu adalah sudut siku-siku 90 derajat. Jadi, pasti hasilnya itu 0. A dot B sama dengan 0. Nah, jika kita menggunakan cara aljabar, kita akan menghitung dari titik 0,0 ke sini, itu untuk AX ada 12, berarti min 12. Dikali dengan BX, 12, ke kanan berarti positif. Untuk AY-nya itu 16 dan BY-nya itu 9. Jadi di sini min 12 dikali 12 tambah 16 dikali 9. Itu sama hasilnya juga 0. Nah, di sini ada lagi contoh, itu 3 dimensi. Nah, untuk 3 dimensi sendiri kita akan menggabungkan teknik secara geometris dan teknik secara aljabar. Jadi di sini pertama-tama kita gunakan dulu teknik secara aljabar. Nah, di sini karena 3 dimensi berarti ada 3 komponen. Jadi rumusnya itu A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Nah, di sini bisa dilihat sendiri untuk panjang vektornya. Berarti dari AX dulu 4 dikali 9, BY-nya atau AY-nya 8 dikali 2, AZ-nya 10 dikali 7. Di sini dapat dilihat itu A dot B itu hasilnya 122. Nah, sekarang menggunakan rumus secara geometris. Nah, rumus secara geometris ini kita akan menghitung panjang vektor A terlebih dahulu dengan memanfaatkan rumus Pitagoras. Jadi ini 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat itu dari sini koordinat vektor A. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya vektor A sama dengan akar 180. Untuk vektor B juga menggunakan cara yang sama. Ini adalah titik koordinat vektor B. Vektor B sendiri itu adalah akar 134. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus dari teknik geometris lagi. Kita akan substitusi nilai-nilai yang telah kita dapat. A dot B itu dari teknik aljabar tadi didapat 122. Jadi di sini 122 sama dengan akar 180 kali akar 134 kali cos theta, di mana cos theta belum diketahui nilainya. Jadi di sini yang dicari adalah cos theta. Nah, cos theta sama dengan 122 dibagi dengan akar 180 dikali dengan akar 134. Cos theta sama dengan 0,7855, theta sama dengan 38,2 titik-titik dan seterusnya derajat. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi materi selanjutnya tentang cross product. Cross product antara dua vektor dapat diselesaikan dengan dua metode penyelesaian. Yang pertama secara geometris dan yang kedua secara aljabar, sama seperti dot product tadi. Secara geometris, A cross B sama dengan vektor A kali vektor B kali sin theta kali n, di mana vektor A sama dengan besar atau panjang vektor A, vektor B adalah besar atau panjang vektor B, theta adalah sudut antara A dan B yang dibentuk dari perpotongan vektor A dan vektor B, dan n adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Dapat dilihat pada gambar di samping untuk lebih jelasnya. Sedangkan secara aljabar dapat dicari karena dia kan 3 dimensi, artinya sampai Z, X, Y, Z. Jadinya CX sama dengan AY, BZ dikurang AZ, BY, CY sama dengan AZ, BX dikurang AX, BZ, CZ sama dengan AX, BY kurang AY, BX. Nah, dari sinilah dapat hasil dari cross product itu vektor. CX, CY, dan CZ ini merupakan koordinat
dari vektor hasil cross product. Nah, untuk cross product, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini. Nah, pertama-tama, dia akan mencari nilai CX, CY, dan CZ ini. Nanti, dari ketiga nilai ini akan dijadikan sebagai koordinat dari vektor hasil A cross B. Seperti ini. Ini adalah X, Y, Z. Nah, saya kira sekian dulu video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.